Sebagai mitra pemerintah dalam percepatan pembangunan daerah, keberadaan TPPKK juga penting dalam menunjang suksesnya program pemerintah. Seperti yang telah dilakukan TPPKK Sumsel yang aktif mensosialisasikan Sumsel Mandiri Pangan mulai dari tingkat perkotaan hingga perdesaan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua 1 TPPKK Sumsel, Haja Fauzia Mawardi Yahya, saat mengenalkan program Sumsel Mandiri Pangan di hadapan ibu-ibu TPPKK Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa 23 November 2021. Program Sumsel Mandiri Pangan yang dalam waktu dekat akan diluncurkan oleh Gubernur Herman Deru, tujuannya tidak lain untuk mencegah stunting di kalangan anak-anak dengan memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pemenuhan gizi, ungkapnya. Dia menyebut 10 program pokok PKK tertuang dalam program di Pokja-Pokja PKK, seperti pencegahan stunting. Bahkan, Sumsel juga punya program lainnya yang dalam waktu dekat akan diluncurkan, yaitu Sumsel Mandiri Pangan. Dalam program ini, kami membantu masyarakat dalam mewujudkan kemandirian pangan, tak hanya bagi masyarakat miskin, pun juga untuk masyarakat non-miskin. Jelasnya, lebih jauh, ia mengungkapkan kemandirian dan ketahanan pangan itu dilakukan dengan mendorong masyarakat untuk meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan keluarga untuk pertanian dan peternakan. Karena dengan demikian pemenuhan kebutuhan keluarga bisa terpenuhi secara mandiri. Asosiasi Penghulu Republik Indonesia atau APRI melalui SK nomor 14/SK-PP/11/2021 tentang penganugerahan kepada Gubernur Sumsel Haji Herman Deru sebagai Bapak Penghulu Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian RI melalui Kabupdit Bina KUA Kemenak RI, Dr. Andes Haji Anwar MA di Geraha Bina Praja, Selasa 23 November 2021. Diangkatnya Herman Deru sebagai Bapak Penghulu merupakan sebagai bentuk apresiasi lantaran kerja keras Herman Deru yang terus memberikan perhatian terhadap kemajuan para penghulu. Di mana salah satu upaya yang telah dilakukan Herman Deru yakni dengan membentuk petugas penghubung urusan keagamaan desa atau P2UKD dan petugas penghubung urusan keagamaan kelurahan P2UKK untuk membantu masyarakat dalam urusan agama termasuk pencatatan pernikahan. Herman Deru mengatakan ide pembentukan P2UKD dan P2UKK tersebut berdasarkan pengalamannya dan keluhan masyarakat pasca dihapusnya pembantu pegawai pencatatan sipil atau P3N beberapa waktu yang lalu. Dia menyebut fungsi P2UKD dan P2UKK tersebut bukan hanya sebatas penghulu saja, melainkan juga menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, umat dengan ulama, serta antar umat beragama. Dibentuknya P2UKD ini diharapkan dapat membantu soal urusan agama di setiap desa di Sumsel. Masyarakat ini butuh mediasi ke jenjang pelayanan seperti ke KUA, katanya. Gubernur Haji Herman Deru akan memberikan dana bantuan operasional sekolah atau BOS bagi pondok-pondok pesantren di Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Haji Herman Deru mengatakan dana tersebut akan diberikan kepada pondok pesantren yang memiliki jenjang pendidikan sejajar tingkat madrasah aliyah atau sekolah menengah atas. Dana ini seperti dana BOS, namun namanya bisa jadi berbeda, tapi pola bantuannya sama, yakni 58.000 per siswa setiap bulannya. Jelas Herman Deru saat menerima audiensi Surya, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Selatan di ruang rapat Gubernur Selasa 23 November 2021. Dia menjelaskan saat ini pihaknya masih menunggu pengesahan peraturan gubernur atau Pergub Ponpes tersebut. Setelah disahkan akan segera direalisasikan secepat mungkin. Sambil menunggu pembahasan dan pengesahan,
saya minta pondok pesantren yang ada di Sumsel untuk turut memperbaiki administrasi masing-masing agar program bisa tersalurkan dengan lancar, terangnya. Dia menjelaskan, salah satu administrasi yang harus dipenuhi pondok pesantren adalah harus terdaftar secara administrasi di Kemenak Sumsel. Ponpes tidak perlu khawatir, semuanya akan kita berikan bantuan ini setelah pergubnya sudah jadi atau disahkan, tegasnya. Bersama 6 gubernur lainnya, Haji Herman Deru menyampaikan paparan sebagai nomine calon pemenang Ajang Innovative Government Awards atau IGA 2021 secara virtual dari Gria Agung Palembang, Selasa 23 November 2021. Di hadapan tim penilai, Herman Deru menjelaskan 2 inovasi unggulan Sumatera Selatan, yakni Songket dan Sikon. Sepanjang 2021, menurut Herman Deru, Sumsel telah menginput sejumlah 267 inovasi pada aplikasi IGA. Inovasi daerah ini diseminasikan melalui program inovatif yaitu One Day One Innovation yang ditayangkan setiap hari dengan inovasi yang berbeda. Capaian tersebut didapat melalui proses yang sistematis, penuh kebersamaan bersama seluruh perangkat daerah sesuai urusan dan tupoksinya, dimonitor langsung oleh Gubernur Sumsel. Seluruh inovasi adalah unggulan. Dalam kesempatan ini kami akan tampilkan beberapa contoh. Pertama, inovasi unggulan urusan lingkungan hidup atau si pakar hutan atau Songket, atau sistem operasi pengendali kebakaran hutan dan lahan terpadu. Kondisi lingkungan Sumsel berisiko terjadinya kebakaran hutan atau lahan karena banyak lahan gambut. Bencana kebakaran hutan dan lahan terus terjadi atau secara berulang-ulang. Dengan penerapan inovasi si pakar hutan atau Songket ini, penanggulangan kebakaran hutan dapat lebih mudah dicegah dan diatasi karena beberapa hal. Pertama, informasi titik panas bersifat near real time atau up to date. Kemudian, proses koordinasi antara lembaga dalam pengambilan keputusan semakin mudah, lebih cepat dan makin akurat dan terintegrasi, serta penggunaan sumber daya lebih efisiensi dan efektivitas, di mana total kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 seluas 727.100 hektar turun menjadi 950 hektar pada tahun 2020. Aplikasi ini telah diinstal lebih dari 10.000 kali. Adapun manfaat penerapan inovasi di Sumatera Selatan antara lain jelas Herman Deru, diantaranya adalah digitalisasi sehingga pelayanan publik dan tata kelola menjadi lebih baik, transparan dan mudah diakses. Kemudian penyederhanaan birokrasi sehingga pelayanan lebih cepat dan meningkatkan kualitas SDM. Sebelum ada aplikasi ini, kita masih menduga-duga di mana apakah memang di titik itu terjadi karhutla atau tidak. Tapi dengan aplikasi ini, masyarakat bisa melaporkannya secara langsung. Jelasnya,